Belum. Ya, satu orang tinggal. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, baik. Sudah tahu materi kita hari ini? Belum tahu itu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV. Jadi, dengan adanya pembelajaran tentang sistem persamaan linear dua variabel, diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi, dan juga siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi. Baik, karena hari ini kita akan belajar tentang matematika, jadi Ibu harap yang ada di atas meja itu hanya buku matematika supaya kita fokus mau menerima pelajaran. Ya, satu orang harus makan dulu. Jadi, yang pertama itu kita lihat dulu pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada dua persamaan, jadi ada persamaan satu dan persamaan dua. Jadi, dua persamaan ini tidak bisa berdiri sendiri karena antara dua persamaan ini hanya akan mencari satu penyelesaian. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dengan Y. Jadi, variabel X dengan Y ini yang lazim kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan variabel P dan Q ataupun variabel A dengan B. Jadi, di sini yang lazim digunakan itu variabel X dengan Y. Jadi, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel itu AX tambah BY sama dengan C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau AX tambah BY sama dengan C. Ya, baik. Jadi di sini Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri atas dua persamaan linear, dan ada dua variabel juga, yaitu variabel X dengan Y. Ya. Nah, jadi di sini Ibu minta anak-anak untuk memberikan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Patris, silakan tulis di depan supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Semua perhatikan ke depan.
Baik, terima kasih Hafiz yang sudah memberikan contoh dari sistem persamaan dua variabel. Jadi kita lihat di sini persamaan yang pertama itu x sama dengan y tambah 6. Persamaan yang kedua itu 2x kurang 7y sama dengan 8. Jadi bagus sekali contoh dari Patris. Jadi ada yang lain lagi? Ada Bu? Ya, dari silakan. Kita perhatikan contoh. Jadi 5x tambah 2y sama dengan 5 dan x sama dengan 4y kurang 21 yang benar. Siapa lagi? Jadi saya rasa anak-anak sudah mengerti mengenai contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita masuk yang pertama, bagaimana kita menentukan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi eliminasi di sini berarti kita menghilangkan salah satu variabelnya, entah itu variabel x atau variabel y. Jadi koefisiennya harus sama, dan apabila koefisiennya tidak sama, jadi kita harus buat menjadi sama. Jadi langkah-langkah dari eliminasi dapat kita perhatikan. Yang pertama itu kedua bentuk persamaan itu harus kita ubah dulu ke dalam AX tambah BY sama dengan C. Jadi kita bisa lihat di persamaan yang ini, bentuk persamaannya X sama dengan 4Y kurang 21. Jadi pada metode eliminasi ini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah bentuk ini ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Jadi X kurang 4Y sama dengan ini 21. Jadi itu langkah yang pertama. Langkah yang berikut itu samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai tanpa memperhatikan tanda. Jadi dari contoh yang sudah kalian catat tadi, misalnya 5x tambah 2y sama dengan 5. Jadi ini yang merupakan koefisien, 5 dengan 2 merupakan koefisien, sedangkan x yang y tadi variabel. Nah, jadi pada cara eliminasi ini langkah yang kedua itu kita harus menyamakan dulu koefisiennya tanpa memperhatikan tanda. Sedangkan langkah yang ketiga, jika koefisien dari variabel bertanda sama, misalnya tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, jadi itu kita harus mengurangkan kedua persamaan. Sedangkan kalau tandanya berbeda, misalnya positif dengan negatif atau sebaliknya, kita harus menjumlahkan kedua variabel. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti mengenai metode eliminasi? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut. Yang berikut menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode substitusi. Jadi substitusi artinya mengganti. Jadi sama seperti metode eliminasi tadi, ada langkah-langkahnya juga. Jadi yang pertama itu kita harus menyatakan variabel dalam variabel lain, misalkan x dalam y atau sebaliknya. Yang kedua, kita harus mensubstitusikan persamaan yang sudah kita ubah ke persamaan yang lain. Dan yang berikut, mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel x atau y ke salah satu persamaan. Ya baik, apakah anak-anak sudah mengerti mengenai metode substitusi dalam sistem persamaan?
Di sini Ibu akan membagikan LKS. Jadi kalian harus kerjakan dan salah satu perwakilan kelompok bisa mengerjakannya di papan tulis. Ini untuk kelompok 1. Ubah variabel y ke dalam x. Ubah variabel y ke dalam x. Y ke dalam x. Jadi silakan kerjakan LKS-nya. Yang belum mengerti silakan ikut. Sudah Ibu. Baik, kelompok yang pertama bisa dijelaskan. Bisa langsung dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan soal menggunakan metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x tambah y sama dengan 4 dan 2x tambah y sama dengan 5. Penyelesaiannya, yang pertama kita ubah variabel dari persamaan y tambah 4, x tambah 4 sama dengan x tambah y sama dengan 4 ke dalam x. Jadi y sama dengan 4 berkurang x. 2x tambah 4 sama dengan 5. 2x tambah y. Nilai y kita ganti dengan nilai persamaan y yaitu 4 kurang x. Berarti 2x tambah 4 kurang x sama dengan
2x tambah 4 kurang x sama dengan 5. 2x kurang x sama dengan 5 kurang 4. 2x kurang x sama dengan x, 5 kurang 4 sama dengan 1. Yang berikut, nilai x sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan y sama dengan 4 kurang x. Jadi y sama dengan 4 kurang nilai x-nya 1, y sama dengan 4 kurang 1. Jadi nilai y di sini sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,3. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, kita masih fokus sama kepada ya, jadi bagus sekali ya. Sudah menjelaskan dengan baik. Jadi kelompok yang berikut. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal yang kedua. Tentukan himpunan dari persamaan min 3x kurang 5y kurang 18 sama dengan 0 dan 5x sama dengan min 2y kurang 11 menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, min 3x kurang 5y sama dengan 18 dan yang kedua 5x tambah 2y sama dengan min 11. Kemudian kita samakan koefisiennya dikali 5 dan dikali 3. Min 3x kurang 5y sama dengan 18. Jadi kali 5 kali min 3x sama dengan min 15 kurang 5 kali 5y sama dengan 25y, 5 kali 18 sama dengan 90. Yang berikut 3 kali 5 x sama dengan 15x tambah 3 kali 2y sama dengan 6y sama dengan 3 kali min 11 sama dengan min 33. Jadi di sini min 25y tambah 6y sama dengan 19y sama dengan 90 ditambah min 33 sama dengan 57. Y sama dengan 3. Yang berikut untuk mencari x, min 3x kurang 5y sama dengan 18 dikali 2 sama dengan min 2 dikali min 3 sama dengan min 6x kurang 2 kali 5 sama dengan min 10y, 2 dikali 18 sama dengan 36. Yang berikut 5x tambah 2y sama dengan min 11, 5 dikali 5 sama dengan 25x tambah 5 kali 2y sama dengan 10y, 5 dikali min 11 sama dengan min 55. Jadi min 10y tambah min 10 sama dengan 19x. 36 ditambah dengan min 55 sama dengan min 19. Jadi x-nya sama dengan min 1. Himpunannya min 1,3. Ya, baik, kita tepuk tangan kepada kelompok yang jadi sini perlukan jadi yang pertama tadi persamaannya min 3x kurang 5y kurang 18 sama dengan 0 dan yang kedua 5x sama dengan min 2y kurang 11. Nah, di sini bentuknya belum
bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan 0. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Jadi dari persamaan yang pertama min 3x kurang 5y kurang 14 sama dengan 2 menjadi min 3x kurang 5y sama dengan 18. Terus yang berikut persamaan yang kedua 5x sama dengan min 12 kurang 11, kita ubah menjadi 5x tambah 2y sama dengan min 11. Jadi selebihnya tadi Patri sudah menjelaskan dengan baik. Yang didapat himpunan penyelesaiannya x, y min 1,3. Ya baik, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan mengenai menentukan penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode substitusi. Dan yang berikut kita akan menyelesaikan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi catat dulu. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kurang 2y sama dengan 5 dan 3x tambah 2y sama dengan 12. Dan yang kedua, yang pertama dengan menggunakan metode eliminasi, sedangkan yang kedua itu menggunakan metode substitusi. 5 persamaannya 5 kurang 2y sama dengan 1 dan 3x kurang 4y sama dengan 5. Jadi nanti minggu depan silakan mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan di rumah. Jadi Ibu harap pulang ke rumah kalian belajar lagi materi hari ini dan juga belajar untuk persiapan materi minggu depan. Ya, jadi sebelum tutup kita doa dulu. Orang bikin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.